Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedica yang saya cintai? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Sahabat yang baik, hari ini saya masih meluangkan waktu memberikan informasi tentang produk dari Ismut Fitomedica. Hari ini saya ingin menambah sekali lagi informasi tentang Ifalmin. Mengapa? Karena pertanyaan yang masuk kepada kami tentang khasiat dan manfaat Ifalmin semakin banyak ya. Pertanyaannya beragam. Oleh karena itu, saya menyempatkan diri untuk membuat kembali video tentang Ifalmin yang mudah-mudahan menjawab berbagai pertanyaan teman-teman ya tentang produk ini. Nah, jadi judul apa nih diskusi atau bincang-bincang ringkas kita hari ini adalah Ifalmin yang kaya protein dan multi khasiat. Karena banyak memang khasiatnya, banyak sekali manfaatnya yang dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan untuk kesehatan kita secara prima. Baik ya, kita lihat lebih lanjut. Teman-teman, kita perlu sekali lah memahami yang kita maknai dengan sehat itu apa. Apakah sehat itu betul gak sakit itu namanya sehat? Belum cukup ya. Sehat itu bukanlah sekedar terbebas dari penyakit atau cacat, tetapi meliputi hal yang lebih luas. Jadi kesempurnaan fisik di situ, kesempurnaan mental maupun juga sosial. Sosial artinya kita mampu bersosialisasi, mampu bermasyarakat, ya, mampu bekerja, berprestasi untuk meraih kesejahteraan hidup kita. Nah, jadi pemahaman tentang sehat itu luas sekali. Oleh karena itu, kita wajib memelihara kesehatan kita secara baik ya, secara menyeluruh agar kita selalu dalam keadaan sehat lahir batin, fisik, mental dan juga mampu berprestasi, beraktivitas secara sosial kemasyarakatan. Teman-teman, kalau kita memang mempunyai kebutuhan tentang sehat itu, lalu bagaimana caranya agar kita selalu dalam kondisi sehat ya? Penting sekali kan kita menjaga agar gizi kita seimbang, kalori kita cukup. Ya, kalau disebut dengan gizi seimbang artinya kita memerlukan makanan yang beragam. Ya, kita tidak bisa hidup dengan satu jenis zat gizi saja. Kita memerlukan keseluruhan. Kita memerlukan karbohidrat, kita memerlukan protein, kita memerlukan vitamin, kita memerlukan mineral dan lain sebagainya. Kalori juga harus cukup karena kalori itu untuk menggerakkan seluruh mesin tubuh kita ya, dan juga mengaktifkan seluruh fungsi-fungsi agar kita mampu mencegah berbagai serangan penyakit dari luar ya. Ini jadi makna sehat dan juga bagaimana upaya kita agar kita tetap sehat dan fit. Oke? Nah, kemudian satu lagi yang cukup banyak kita perbincangkan akhir-akhir ini berkenaan kondisi wabah, kondisi berjangkitnya suatu penyakit adalah bagaimana agar tubuh kita mampu menangkal serangan penyakit. Nah, jadi kalau untuk dapat mempunyai kemampuan menangkal penyakit, tentu kita harus mempunyai energi yang cukup, ya, energi yang cukup. Dan tadi sumber-sumber gizi ada karbohidrat, ada protein, ya, ada vitamin, ada mineral, semuanya perlu kita konsumsi secara cukup agar sistem kekebalan tubuh kita terbangun secara optimum untuk menangkal berbagai serangan penyakit itu. Nah, salah satu sumber nutrisi yang sangat penting manakala kita ingin membangun kekuatan dan daya tahan tubuh adalah protein dan juga mineral. Tapi hari ini karena saya bicara tentang Ifalmin, saya ingin bicara tentang kebutuhan protein kita, ya. Apakah sehari-hari kita sudah makan protein cukup? Rasanya iya, namun dalam pengolahannya mungkin kita lupa memperhatikan bahwa proses kita membuat makanan itu kadangkala merusak sedikit atau sebagian kecil atau bahkan sebagian besar
sumber protein yang kita butuhkan, ya. Mungkin proses masak yang terlalu lama, ya, atau pengolahan yang tidak tepat, sehingga membuat mungkin sumber protein kita itu tidak lagi sempurna yang masuk ke dalam tubuh, dan akhirnya kita mengalami kekurangan protein. Berapa sih kebutuhan protein kita itu? Teman-teman yang baik, secara normalnya kita membutuhkan 0,8 gram per kilogram berat badan kita, ya, dalam perharinya. Jadi kita hitunglah, kalau berat badan kita misalnya 50 kilo, berarti kita butuh protein berapa gram per hari. Nah, itu dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Ketika kita mengalami sakit, atau mungkin kita luka atau apa, atau dalam kondisi yang lain, kita memerlukannya lebih banyak. Nah, kenapa? Karena ada proses tadi penyembuhan. Proses penyembuhan di dalam tubuh kita membutuhkan protein yang lebih banyak dari yang sehari-hari kita konsumsi, yaitu 1 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan kita per hari. Nah, jadi dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal kita membutuhkan 0,8 gram per kilogram berat badan. Sementara dalam keadaan sakit atau kita luka, kita membutuhkan 1 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan kita per hari. Nah, ada satu lagi kondisi, mungkin ketika kita mengalami sakit yang berat, yang harus mengalami proses pembedahan atau operasi, kebutuhan protein itu menjadi lebih tinggi lagi, sekitar 1,2 gram sampai dengan 2 gram per kilogram berat badan kita per hari. Nah, mengapa kebutuhan ini perlu dihitung dengan cermat? Karena kalau protein ini kurang, dia tidak dapat dipergunakan untuk membangun daya tahan tubuh atau mengatasi segala gangguan, tapi dia hanya dipakai untuk menjadi sumber energi saja. Nah, sehingga proses penyembuhan tidak mendapatkan proteinnya. Ya. Jadi ketika kita memerlukan proses penyembuhan, entah kita sakit, entah kita luka, entah kita baru mengalami sakit yang berat, atau kita baru mengalami proses operasi, kita membutuhkan protein lebih banyak agar kondisi kita cepat menjadi pulih. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu terjawab. Hari ini saya tadi sudah menyampaikan di depan, di pembukaan video ini, bahwa Ismut Fitomedica mempunyai satu produk yang sangat kaya dengan protein, yaitu yang namanya Ifalmin. Nah, Ifalmin ini diolah oleh Ismut Fitomedica dari ikan toman. Nah, ikan toman itu diekstrak, ya, diekstrak dengan teknologi yang sesuai sehingga kita mendapatkan kadar protein yang tinggi. Berapa sih Bu tingginya? Ayo kita lihat ya di sini. Ikan toman itu di dalam Ifalmin, ya. Jadi ikan toman yang sudah diolah menjadi ekstrak lalu dibuat produk yang namanya Ifalmin itu mengandung protein total yang sangat tinggi, 84,22%. Itu proteinnya. Nah, dari 84,22% itu albuminnya sendiri sudah 55,03. Nah, selisihnya itu adalah asam amino lainnya yang seluruhnya kita butuhkan untuk menjaga kesehatan atau memulihkan kesehatan pada saat kita sakit. Dan satu lagi nih, kandungan yang sangat luar biasa dari Ifalmin, apa itu? Adalah zinc. 2,59%. Zinc ini adalah mineral yang kita butuhkan teman-teman untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, kelihatannya sepele ya, apa sih zinc 2,59%? Tapi itu adalah konsentrasi optimum yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membangun sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi kombinasi protein dan mineral zinc itu luar biasa, suatu komposisi yang luar biasa yang memang kita butuhkan untuk, ya, memulihkan kita dari sakit dan menjaga kita agar terhindar dari serangan penyakit. Nah, kadar albumin, kadar protein, albumin dan zinc yang terkandung di dalam Ifalmin ini sudah diujikan di laboratorium yang terakreditasi. Jadi bukan karangan Ismut sendiri ya, tapi sudah kita periksakan kandungan Ifalmin itu. Jadi teman-teman tidak usah ragu
bahwa inilah kandungan Ifalmin yang luar biasa yang kita butuhkan untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit dan untuk memulihkan kesehatan kita dari kondisi sakit. Oke? Nah, tadi tuh ceritanya. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari protein yang seperti itu? Fungsinya, manfaatnya, khasiatnya itu seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ya. Tadi protein yang tinggi itu, dan ada proteinnya, ada albuminnya, ada zincnya. Pertama, menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Untuk apa kita menjaga keseimbangan cairan tubuh? Supaya tubuh kita tidak terjadi bengkak, ya. Nah, orang yang punya bengkak atau edema di mana-mana itu karena ada ketidakseimbangan cairan tubuhnya. Kemudian merupakan alat transportasi di dalam darah kita. Alat transportasi ini penting ya teman-teman, menyebarkan, mendistribusikan seluruh zat gizi dan juga oksigen ke seluruh bagian tubuh kita. Tanpa zat gizi, tanpa oksigen yang terdistribusi, tertransportasi dengan baik, kita akan sulit ya mencapai kondisi fit, mencapai kondisi sehat, dan mencapai kondisi sembuh. Nah, ini penting. Kemudian, fungsinya juga sebagai antioksidan di dalam darah. Untuk apa antioksidan itu? Mencegah kerusakan sel. Ya, adanya radiasi, adanya radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Nah, ini yang ditangkal oleh Ifalmin itu tadi. Dan satu lagi, memperbaiki kerusakan jaringan. Kapan rusak jaringan itu terjadi? Mungkin kita mengalami luka bakar, mungkin kita mengalami luka pasca operasi, mungkin kita mengalami luka kecelakaan dan lain sebagainya. Itu terjadilah kerusakan jaringan tubuh kita, dan kita butuh loh bantuan Ifalmin untuk menyembuhkan kondisi ini. Dengan fungsi yang sebegitu penting di dalam tubuh, lalu khasiatnya atau manfaatnya atau gunanya Ifalmin, nah, ini banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil yang saya tuliskan di sini. Memperbaiki gizi buruk. Karena manusia yang kekurangan protein akan mengalami gizi buruk. Pasti kita membutuhkan asupan protein dari luar untuk memperbaiki kondisi gizi kita. Memperbaiki nafsu makan, ya. Mungkin anak-anak atau lansia atau orang yang sedang sakit mengalami penurunan nafsu makan sehingga dia sulit untuk sembuh kembali. Nah, ini fungsi Ifalmin dapat kita manfaatkan di sini untuk memperbaiki nafsu makannya. Pemulihan kesehatan pasca pembedahan, ya, karena orang yang mengalami pembedahan mungkin kondisinya lemah, dia membutuhkan perbaikan yang dapat dibantu dengan protein dan albumin ini. Pemulihan kesehatan pasca sakit, ya, orang yang mungkin habis demam, ya, badannya lemah, tidak berselera makan, akan sangat sulit sembuh kalau tidak diperbaiki, ya, kondisinya. Kemudian menyembuhkan luka. Mengapa sih Ifalmin bisa menyembuhkan luka? Karena itu tadi, membangun jaringan, ya, yang luka rusak diperbaiki, lalu dia mendistribusikan zat gizi dan juga oksigen ke tempat-tempat yang luka atau rusak sehingga proses penyembuhan itu menjadi lebih cepat. Nah, kemudian bagaimana memperbaiki fungsi organ yang rusak? Kadang-kala kita tidak memahami atau tidak menyadari adanya inflamasi di dalam tubuh kita yang berkepanjangan, yang satu saat itu menyebabkan organ-organ dalam tubuh kita mengalami kerusakan karena diserang oleh peradangan secara terus-menerus. Nah, ini dapat diperbaiki fungsinya dengan Ifalmin, ya. Kemudian meningkatkan vitalitas. Vitalitas ini kebugaran kita, ya. Kemudian mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh kita karena dia mengandung zinc yang cukup tingginya. Nah, ini teman-teman, 8 ini sebenarnya sedikit loh dibandingkan dengan keseluruhan manfaat khasiat Ifalmin yang dapat kita ambil, ya. Jadi dari berbagai pertanyaan Anda, kalau saya simpulkan kira-kira seperti ini. Namun di balik ini, di luar ini masih banyak lagi khasiat yang dapat kita ambil dari produk yang luar biasa ini. Ada yang pertanyaan juga yang masuk kepada saya harus makan Ifalmin berapa banyak, Ibu? Manakala kita dalam kondisi sehat, kita tidak sakit,
ya, namun kita merasa kurang kurang bersemangat atau kurang fit, kita dapat memelihara kesehatan itu dengan mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul sampai dengan 2 kapsul. Ya, itu tadi tergantung dengan berat badan seseorang dan juga aktivitas fisik yang dilakukan, ya, karena orang kan aktivitas fisiknya tidak sama, ya, ada yang lebih banyak duduk atau yang lebih banyak mengeluarkan energi. Nah, pada saat kondisi sakit kita membutuhkan protein lebih banyak. Udah saya sampaikan pada slide sebelumnya bahwa pada kondisi sakit kita membutuhkan asupan protein lebih banyak agar kita cepat sembuh. Maka dosis itu didapat ditingkatkan menjadi 3 kali sehari 3 kapsul sampai dengan 4 kapsul. Nah, jadi inilah dosisnya yang telah disiapkan oleh Ismud Vitomedica. Oke, teman-teman yang baik, saya berharap uraian saya yang ringkas ini dapat membantu teman-teman memahami fungsi, khasiat, manfaat Ivalmin dari Ismud Vitomedica. Nah, mudah-mudahan berkenan di hati Anda semua. Oh iya, satu lagi informasi yang mungkin ada yang belum tahu, Ivalmin itu sudah terdaftar di Badan POM, ya. Jadi sudah mengalami proses evaluasi tentang keamanannya, tentang khasiatnya, dan juga tentang mutunya pasti. Nah, mudah-mudahan uraian saya dalam video ini berkenan di hati Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Terima kasih ya sudah menonton video Ismud Vitomedica. Sampai kita berjumpa kembali pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.